Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Kini kita sudah memasuki bulan Maret. Semoga yang sakit demam flu batuk disembuhkan. Dan buat kalian yang baru memulai move on dari mantan, semoga move onnya berjalan lancar. Cailah, tumben banget basa-basi kayak gini. Oke, lupakan mantan kalian, karena di konten kali ini kita akan review chapter 345. Yang mana pada chapter kali ini seru sekali kawan-kawan, karena villain sudah dipisahkan di masing-masing tempat. Tapi tentunya ada beberapa hal yang menjadi kendala dari rencana para hero. Mulai dari villain yang berhasil membongkar Kubat Roy, Deku yang salah masuk portal, dan Yue yang terbang di udara. Astagfirullah, kerjaan jin pasti. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Penghancuran Kubat Roy. Chapter dibuka dengan panel yang memperlihatkan seluruh villain telah dikurung dalam Kubat Roy. Di dalam salah satu kurungan terlihat ada Himiko Toga yang menyuruh teman-teman penjahatnya untuk terobos Kubat Roy. Oh ya, di sini Bang Hori memunculkan kembali salah seorang villain yang pernah muncul melawan Deku di USG. Kalau gak salah namanya Hanzo kah Sanzo? Hanzo Sweden kalau nggak salah, tapi bodo amat. Intinya di sini Hanzo nampaknya berhasil menghancurkan Kubat Roy dengan menggunakan serangan hydrokinesis, berhubung quirknya dapat memanipulasi air. Nah, di salah satu kubah juga terdapat Dabi yang berhasil bebas. Namun tak butuh waktu lama, Dabi akhirnya diserang oleh Soto yang sudah stay di depan mukanya. Soto bersama Barnin bertugas untuk mengunci pergerakan lawan. Tak lupa pula ada Uraraka, Suyu, dan Bakugo yang sedang berusaha mendorong para villain untuk masuk ke dalam portal yang sudah dibuat oleh Bonoma. Kemudian kita difokuskan ke konflik salah satu hero dan villain, di mana villain mutan yang sering muncul ini begitu kaget dengan pahlawan yang bahkan repot-repot membuat teknologi yang tujuannya untuk memisahkan para villain, sehingga si villain mutan menghina para hero layaknya babi kapitalis. Buset, kasar juga nih villain. Tunggu, ini villain muncul terus perasaan, tapi kita tidak tahu namanya, jadi kita sebut saja dia Junaedi. Oke, fix nama villain mutan ini namanya Junaedi. Tapi yang menjadi fokus saya di sini adalah hero yang dilawan oleh Junaedi, di mana hero ini menjelaskan bahwa sistem Troy pada dasarnya adalah sistem yang dibuat untuk menangkal efek dari quirk decay milik Shigaraki. Sehingga dari pernyataan hero ini akan menjawab mengapa di chapter sebelumnya pas Shigaraki menyentuh comberan, ternyata Shigaraki sedang berencana mengaktifkan decay. Namun sistem Troy ternyata dapat menangkal hal tersebut. Anyway, hero ini perawakannya mirip Crush si pahlawan peringkat 6, dan lagi quirknya berbentuk heksagonal yang sama persis dengan pola quirk milik Crush. Jadi apakah ada hubungannya? Pusing, gak tahu siapa. Pemisahan villain dan Deku salah kandang. Kemudian di saat para hero termasuk Deku sedang berusaha mendorong para villain untuk masuk ke dalam portal, kini Deku ditarik oleh seutas kabel sehingga akhirnya Deku masuk ke dalam portal yang lain. Alhasil membuat Bakugo shock karena harusnya Deku itu dicanangkan untuk masuk ke portal yang sudah ditentukan, tapi Deku malah ditarik ke portal lain. Kita kemudian diperlihatkan lokasi tempat sistem Troy berada. Terlihat masih tersisa beberapa villain yang tak sempat masuk ke dalam Kubat Roy, sehingga untuk mengatasinya, Fate Gum diminta oleh All Might untuk menangkap sisanya. Di sisi lain pula, Fate Gum memuji Aoyama karena berhasil menjalankan dramanya kepada All For One dan juga berhasil menyerang All For One dengan quirknya. Sementara itu, Monoma diminta untuk kembali ke lokasi Aizawa dengan menggunakan Warp Gate, dan All Might dengan resmi mengonfirmasi bahwa rencana pemisahan villain telah sukses. Dan sekarang para hero masuk ke tahap pertarungan yang sebenarnya. Kita kemudian difokuskan ke tempat All For One diteleportasi, di mana All For One juga berhadapan dengan beberapa hero seperti Hawks dan Endeavor. Di sini Hawks yang belum memiliki sayap lengkap terlihat dilengkapi dengan 2 katana dan dengan cepat langsung menebas kepala All For One. Tapi sayang sekali, helm yang dipakai oleh All For One ternyata sangat keras sehingga Hawks gagal memenggal All For One. Buset, Hawks gak main-main kalau bunuh orang. Kita lalu difokuskan ke Endeavor yang menjelaskan bahwa adanya jarak pemisahan villain yang cukup jauh ini digunakan untuk meminimalisir All For One mengaktifkan quirk warping yang juga dimilikinya. Namun bedanya dengan quirk milik Kurogiri, quirk warping All For One tidak memiliki jangkauan yang luas seperti Kurogiri. Jadi kemungkinan tersebut sudah diminimalisir oleh para hero. Mengetahui rencana hero untuk memisahkan villain telah berhasil, All For One mengakui rencana para hero memang benar-benar hebat. Namun yang namanya All For One mana mungkin tak mengejek. Di sini All For One malah mengejek rencana para hero yang begitu prematur oleh sebab para hero dengan pedenya membagi stok pahlawan untuk mengeksekusi villain. Yang menurut All For One sendiri, rencana tersebut cukup bodoh. All For One juga mengkritik bahwa para hero berencana membuat Shigaraki berhadapan langsung dengan Deku nampaknya bukanlah keputusan terbaik. Nah, jadi apa sebenarnya yang sudah disiapkan oleh All For One nantinya? So, kita tunggu saja. Lalu kemudian kita bergeser ke lokasi Soto yang kini berhadapan dengan Dabi. Oh ya, nampaknya ini berada di Kamino sebab terdapat patung All Might yang berdiri kokoh.
Lalu bergeser lagi ke lokasi dekat sekolah Yue, di mana dapat kalian lihat dengan jelas bahwa kini sekolah Yue terbang di atas udara, lengkap dengan roket pendorong di bawahnya, dan juga terdapat lapisan energi yang melapisi Yue. Sepertinya ini adalah sistem Yue yang sudah aktif. Nah, di dekat Yue inilah portal dimunculkan, dan yang keluar dari portal ini adalah Shigaraki Tomura. Tapi pada akhirnya terjadi suatu hal yang membuat rencana pemisahan villain mulai kacau. Sebab harusnya di lokasi tempat Shigaraki diteleportasi, Deku harusnya akan berhadapan dengan Shigaraki. Namun sebelumnya, Deku telah diculik ke portal yang salah. Alhasil kini pahlawan mulai kebingungan menghadapi Shigaraki. By the way, di lokasi dekat Yue ini ada Best Jeans dan Bakugo. Chapter 345 ditutup dengan memperlihatkan lokasi Deku pasca salah kandang, yang kini Deku bersama dengan Uraraka, Tsuyu, dan geng Orca. Nah, rupanya yang menculik Deku ke portal lain adalah Himiko Toga, sehingga membuat hero yang bersama Deku kali ini juga mulai panik mengapa Deku malah muncul di lokasi mereka. Dan chapter 345 pun selesai. Chapter yang sangat singkat karena pada chapter kali ini hanya difokuskan bagaimana cara villain disebarkan ke beberapa tempat. Kemudian Deku pada saat diculik ternyata tidak mendeteksi adanya bahaya. Padahal di saat bersamaan dia mengaktifkan Queer Danger Sense. So, ada apa ini sebenarnya? Mungkin di konten detail akan dijelaskan lebih padat lagi. Jadi jika kalian ada yang menemukan hal-hal yang rasanya janggal pada chapter kali ini, silakan isi di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.